karena dari tahun ke tahun kita juga sudah mengalami pergantian kurikulum sebelumnya kan gitu, tunjangannya juga tetap terbayarkan tanpa masalah sebenarnya. Yang utamanya tadi mungkin sudah dijelaskan oleh rekan saya Mas Nafis tadi, karena yang utamanya adalah pengisian di dapodiknya sebenarnya. Lanjut mungkin ya, regulasi ini juga mungkin sudah dipahami bersama bahwa beban kerja tadi juga disampaikan oleh Ibu Karo, Permendikbud 13/2018, beban kerja 24 jam itu kan yang jadi acuan. Kemudian untuk linearitas sendiri, linearitas sertifikat pendidik mana yang bisa jamnya diakui linier mengajar maupun apa gitu kan, itu diatur di Permendikbud 16/2019 yang merupakan perubahan dari Permen 46 2016 ya. Kemudian untuk 2012 sendiri sudah ada Permendikbud nomor 4 untuk Juknis, pembayaran tunjangan profesi, TPG, TKG, dan Tamsil untuk ASN daerah. Sementara untuk yang di pusatnya per Sesjen, namun ya, kurang lebih sama ini. Mungkin bisa lanjut di slide berikutnya. Kita akan ya, singkat saja, juga sudah jadi paham bersama, karena tahapan-tahapan tunjangan itu yang pertama memang pendataan, yaitu yang di-input dari atau diisi baik guru maupun operator yang di sekolah kan. Intinya pengisian data dapodik ini yang harus dipastikan pengisiannya, jenis gurunya maupun jenis guru BK yang atau guru mapel gitu kan, itu karena perhitungannya akan berbeda gitu. Perhitungan nanti ketika validasi tunjangan profesinya. Kemudian setelah data dapodik terisi dan tersinkron dan dikirimkan ke pusat, kami akan melakukan validasi untuk penerbitan SKTP-nya. Dan hasil validasi itu bisa dilihat di info GTK. Nah, ini kan semua juga sudah sangat paham betul sepertinya. info.gtk.go.id untuk melihat dia diakui nggak jamnya, berapa jam yang diakui, itu kan valid tidak gitu, tapi tidak SK-nya gitu. Itu semua guru dapat langsung mengecek validasinya status yang bersangkutan, atau sudah cair malah gitu kan. Itu di info GTK. Nah, terkadang memang di dalam prosesnya ketika sudah menginput guru gitu dan sudah ada validasi pertama, dan sudah melihat guru tersebut ternyata masih tidak valid begitu, karena masih ada kesalahan, misalnya ketika pembagian rombelnya salah, sehingga ada satu guru yang tidak kebagian rombel misalnya. Nah, itu ketika di pengisian dapodik kemudian diperbaiki atau salah mengisi yang lain, nah nanti masih bisa dilakukan perbaikan di dapodik, kemudian kita tarik lagi dapodiknya, kita cek lagi, kita validasi kembali. Ketika sudah sesuai memenuhi persyaratan sesuai dengan juknis tunjangan tadi, ya sudah, berarti yang bersangkutan akhirnya bisa juga jadi valid. Itu yang proses-proses yang ada di pusat. Kemudian dari validasi dari pusat pun, dari Kemdikbud, masih perlu menunggu usulan dinas gitu. Jadi di dalam aplikasi untuk memproses tunjangan ini, yaitu di Simtun, hasil data yang valid akan disampaikan kepada dinas untuk diverifikasi kembali gitu, untuk mana yang memang siap akan jadi SK gitu, mana yang benar-benar misalnya mengajar, karena kehadiran itu kan juga yang paham di daerah gitu. Jadi nanti dinas sendiri yang akan memastikan ini guru memang kehadirannya sesuai, tidak ada izin-izin apa, maka berhak kemudian diusulkan sehingga terbit SK untuk guru tersebut. Nah, sementara selanjutnya baru pembayaran untuk ya itu ASN daerah, itu dibayarkan di daerah karena sudah ada di akun fisik, sementara pusat dibayarkan di pusat atau pusatdik. Nah, ini juga tetap saja dengan usulan dinas ya, dan pembayaran itu lihat aplikasinya Simbar atau SIM pembayaran. Lanjut mungkin. Ya, ini ilustrasi saja untuk yang dilakukan di validasi tunjangan profesi. Yang pertama memang
guru kan memang harus 24 jam ya terpenuhi beban kerjanya. Nah, itu memang ada sekolah-sekolah yang memang mungkin walaupun sudah gurunya tidak berlebih, gurunya memang cuma satu, tapi karena rombanya sangat sedikit dan mapelnya juga mungkin jamnya kurang, tapi memang hanya satu-satunya guru, gitu kan. Ketika kebutuhan guru kurang 24 jam, bisa jadi tetap dibayarkan gitu ya pastinya. Tetap satu gurunya. Jadi bukan berarti kalau nggak sampai 24 jam maka nggak butuh guru di situ atau nol gitu. Tetap satu gitu. Ini terjadi mungkin di sekolah daerah kondisi khusus, sekolah kondisi khusus itu juga yang tadi sudah disampaikan di Bukaro tadi di aturannya dapat dikecualikan gitu kan untuk CLN dan sebagainya tadi. Nah, untuk kondisi normal ya tetap harus terpenuhi ketika gurunya kurang dari 24 jam ya hanya butuh satu. Ketika mungkin 24 sampai 35 gitu, itu masih hanya perlu satu guru. Jadi kalau misalnya ada dua guru di situ, maka ya bisa jadi yang bisa terbayarkan TPP-nya hanya satu ketika dulunya mulai sertifikat pendidik. Nah, kalau baru dihitung dua ketika sudah sekitar 36 jam dan seterusnya gitu. 36 jam baru bisa dua guru atau 56 atau 60 jam gitu untuk 3 guru. Mungkin lanjut. Nah, ini contoh pengisian untuk tugas tambahan maupun equivalency. Jadi ketika hanya 3 rombel, dan ini contoh misalnya ada mapel yang 4 jam ya yang sekarang mungkin ada tambahan pelajar proyek Pancasila gitu, sehingga jadi 4 jam. Apa yang 3 jam, kemudian rombel pelajar Pancasila, atau mapel yang 2 jam dengan rombel pelajar Pancasila gitu. Intinya kita di sini kita tidak melihat dia mapel apa, intinya 4 jam, 3 rombel, 12 jam. Ini memang gurunya hanya satu. Ketika gurunya tidak berlebih, ekivalensi ini itu diperhitungkan. Namun ketika lebihan guru, tugas tambahan yang ekivalensi tidak diperhitungkan. Yang masih diperhitungkan hanya tugas tambahan yang utama yang seperti wakasek, kepala lab tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Karo. Nah, ini contoh ketika ada 6 rombel dengan mapelnya 4 jam, maka kebutuhan jamnya hanya 24 jam. Nah, ini kan kalau satu guru nggak ada masalah ya, ketika 2 guru. Nah, ini kalau hanya masing-masing dapat 12 jam, tentunya dua-duanya tidak valid. Gitu. Maka bisa jadi valid ketika satunya 24 jam, satunya 0 jam, atau bisa jadi valid dua-duanya ketika ditambah dengan tugas tambahan. Ya, jadi pada prinsipnya selama beban kerja terpenuhi, jadi kurikulum berubah pun harusnya tunjangan profesi tidak terpengaruh atau tetap bisa dibayarkan selama peraturan sesuai dengan aturan, memenuhi kriteria sesuai dengan juknis yang ada. Mungkin lebih jelasnya nanti kalau ada pertanyaan bisa kita jawab. Tapi kalau dari sisi materi mungkin hanya ini yang kita sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mbak Sinti.